Apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini berarti ada pesanan. Kalau ada yang memesan, kok saya yakin yang memesan itu bukan yang berkuasa sekarang. Kampanye Pak Prabowo mungkin. Kok saya pikir kalau Pak Prabowo yang memesan ya, terlalu konyol menurut saya. Kira-kira siapa yang memesan ke Kejaksaan ini untuk menersangkakan Tom Lembong? Ya orang kuat. Siapa orang kuat yang selama ini membisikkan comot itu, comot itu, comot itu? Nah, siapa yang memesan itu? Saya juga tidak mau menduga juga. Cuman Kalaupun toh diminta untuk menjawab, ya saya kok melihat ada order itu. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, penahanan Tom Lembong dianggap banyak yang kemudian dianggap satu, dipolitisasi, dua, dianggap sebagai orderan siapa. Ini masih pertanyaan yang cukup umum begitu kan ya, ketika ada dugaan-dugaan yang kemudian bisa seorang Tom Lembong ya, siapapun yang menjadi tersangka. Dan itu pertanyaan-pertanyaan yang wajar oleh siapapun begitu kan ya. Dari beberapa orang ya, dari beberapa pengamat banyak yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Tom Lembong ini merupakan ada orderan di masa lalunya, bukan orderan di masa kepemimpinan seorang Prabowo. Wow. Ini ngeri bos ya, kalau soal-soal kayak beginian begitu kan ya, ini sangat-sangat ngeri luar biasa. Artinya apa? Artinya bahwa kalau memang ada orderan-orderan di zaman pemerintahan sebelumnya, maka dengan adanya seperti ini ya kenapa kok begitu? Apakah Tom Lembong secara lantang begitu kan ya, mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah? Maka ya yang jelas bagi kami adalah ya apa yang kemudian dilakukan oleh Tom Lembong dan juga juga menteri-menteri yang lainnya itu seharusnya kan diperiksa semua begitu. Coba kita bayangkan dari daftar menteri perdagangan yang mengimpor gula itu setelah Tom Lembong begitu kan ya, setelah Tom Lembong di situ begitu banyak orang berspekulasi. Kenapa dari 13,97 juta ton ya dan 5, juta ton terus kemudian 11,4 juta ton ya terus kemudian Zulhas 5,6 juta ton ini kok tidak diperiksa, kok aman-aman aja, ada apa di balik ini semua? Nah inilah yang kemudian pertanyaan-pertanyaan seperti ini seharusnya Kejagung menjawab begitu kan ya, apakah sampai hari ini dugaannya masih belum buktinya masih belum kuat kepada Tom Lembong atau bagaimana? Kenapa kok menjadi tersangka? Itu hal yang umum yang dipertanyakan begitu kan. Makanya kalau Kejagung lalu kemudian memeriksa para menteri-menteri itu saya apresiasi luar biasa. Kenapa? Ya artinya memberikan peluang Kejagung ini kepada siapapun untuk memeriksa ya baik dari menteri sebelumnya atau sesudahnya. Walaupun alasannya Kejagung tidak memeriksa dia begitu kan ya, dengan alasan karena tidak ada tidak ada pelaporan dari masyarakat terhadap menteri-menteri itu, saya kira tidak usah begitu kan ya untuk mencari ya bukti-bukti yang ada. Makanya dari beberapa data yang kemudian muncul begitu kan, dari data impor gula gula per tahun itu semakin meningkat di situ begitu. Artinya secara tidak langsung orang akan membacakan bagaimana ya Tom Lembong di tahun 2015 2016 ya. Dan disinilah kalau ada permasalahan seharusnya kan kabarnya regulasinya sama begitu kan, datanya juga sama. Artinya menteri-menteri yang lain apakah juga melakukan hal yang sama? Dan ini yang masih belum diklarifikasi oleh Kejagung. Menurut pengacara yang dilakukan oleh Tom Lembong itu adalah ya data di Kejagung itu kabarnya begitu kan ya, salah ya, tidak sesuai kabarnya begitu kan. Dari tahun 2015 yang dianggap surplus ya, bahkan di tahun 2015-2016 dari pengacaranya Tom Lembong tidak ada ya surplus ya. Nah, lantas bagaimana dengan kita? Kan sekarang masih rancu masalah soal-soal kayak begituan begitu kan. Makanya saya menganggap bahwa persoalan-persoalan ini harus benar-benar harus benar-benar diatasi begitu kan ya, agar apa? Agar masyarakat tidak menjadi spekulasi yang ada. Kalau sudah menjadi spekulasi, wah ini nampaknya tambah kemana-mana di situ begitu ya.
Makanya adanya adanya seperti ini saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa nanti begitu kan ya di mana di Kejagung begitu kan ya. Nanti kan pasti ketahuan siapa mereka, terus kemudian siapa yang kemudian mengimpor paling banyak begitu kan. Karena itu adalah merupakan permintaan dari publik dan sebagainya begitu. Ini data yang kemudian muncul begitu, tapi kita baca dari komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra. Sini baca. Kebijakan impor gula tidak hanya terjadi ketika Tom Lembong saja. Pada era Jokowi sejak 2015-2003 ada sejumlah nama menteri yang juga melakukan impor gula. Beberapa di antaranya memiliki jumlah lebih besar daripada Tom Lembong. Artinya kan sama regulatornya. Kalau toh pada akhirnya regulasi dan kebijakan yang kemudian dianggap korupsi, nah ini yang justru dipertanyakan. Orang-orang akan menganggap, wah jangan-jangan ada orderan ini begitu kan ya. Jadi sampai kapanpun ayolah kita sejenak begitu kan ya untuk melihat apakah hal-hal seperti ini bisa bisa diungkit kembali begitu siapapun orangnya begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini orang-orang akan melihat ya apakah kasus ini adalah kasus pesanan, kasus orderan atau bagaimana. Lihat saja nanti di Kejagung ya. Kejagung akan bekerja semaksimal mungkin. Bahkan saya menganggap saya pribadi loh begitu ya. Kalau tidak ada bukti nggak usahlah ya dengan adanya seperti itu. Coba ini baca. Ini komentar-komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra. Koruptor itu ketangkap bukan karena ketahuan korupsi, tapi cuma karena lagi apes, ya. Nggak mirip pelanggaran lalu lintas, meski banyak yang melanggar, tapi terkadang cuma kita yang ketangkap. Kesalahan Tom Lembong yang paling besar adalah tidak mendukung dan merapat kepada rezim. Penguasa malahan yang menjadi kontra rezim lain yang menyalahgunakan kekuasaan untuk mencurigakan uang rakyat sebanyak-banyaknya dan menggunakan kekuasaan untuk membungkam lawan politiknya. Ini yang kan kacau begitu kalau hukum seperti itu begitu. Kenapa? Karena kita lihat saja masa hukum di era sebelumnya lalu kemudian dijadikan sebagai senjata. Tidak zaman di era seorang Prabowo begitu. Prabowo mewanti-wanti betul bahwa persoalan-persoalan politik di pemerintahan seorang Prabowo, saya kira tidak ada kong kali kong masalah soal-soal kayak begituan ya. Makanya Gerindra sampai hari ini memberikan statement ya, hati-hati betul Kejagung ini ya. Nampaknya jangan sampai masyarakat menyalahkan sosok Prabowo. Padahal orderan-orderan yang kemudian kita lihat dari beberapa pengamatan-pengamatan yang ada begitu kan ya. Ya, orderan itu kabarnya bukan dari dari pemerintahan seorang Prabowo, tapi dari sosok sebelumnya. Kabarnya begitu. Nah, inilah yang menjadi perdebatan-perdebatan sangat luar biasa. Jadi saya kira sekarang ini kalau kita lihat begitu kan ya, kenapa orang-orang yang kemudian kalau tidak gabung kepada rezim ya seolah-olah tidak tenang begitu. Kalau saya pribadi selama kasus ini tidak ada yang memperkaya diri, memperkaya orang lain, saya kira aman-aman aja begitu kan ya, tidak perlu menjadikan tersangka. Nah, ya memang sampai sekarang ini masih belum ada bukti yang kemudian dari Kejagung yang yang secara spesifik begitu kan ya untuk rinciannya, kerugiannya berapa begitu kan ya. Seperti apa yang kemudian disampaikan oleh beberapa pengamat begitu di situ, banyak sekali yang kemudian mengatakan wah Tom Lembong ini kabarnya ya sudah diincar dan sebagainya. Banyak hal-hal kayak begituan. Tapi ya inilah mau bagaimana lagi. Tapi inilah kan politik begitu kan ya, langkah yang dilakukan itu begitu. Makanya dari diskusi ini menarik sebenarnya ya kalau kita amati betul, karena kita lihat saja sampai hari ini sudah beberapa hari begitu kan ya, belum ada rincian dari Kejagung soal masalah kerugian begitu kan ya terhadap negara, karena hanya 400 miliar ya. 400 miliar itu nggak tahu apakah hasil dari semua perusahaan, 8 perusahaan atau tidak. Ya kita tunggulah begitu kan. Ya kita tunggu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.